masuk akal ya. Karena dari zaman itu kan yang menyelamatkan kita adalah barangkali nih adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang gencar-gencar di akhir tahun ini diharapkan itu bahwa muncul seorang Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat kaum. Ini akan kita bahas dari sisi bahasa, dari sisi kemampuan biometafisikanya, agar supaya bahwa cerita ini bermanfaat, tidak terlalu jauh lah melesetnya, jangan sampai jauh melesetnya. Mudah-mudahan saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku semuanya. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit Ratu Adil dengan judulnya yaitu Satrio Piningit Pemusnah sekaligus penyelamat. Ini akan kita bahas kenapa seorang Satrio Piningit sebagai pemusnah dan sekaligus sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat mungkin saudaraku masuk akal ya. Karena dari zaman itu kan yang menyelamatkan kita adalah barangkali nih adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang gencar-gencar di akhir tahun ini diharapkan itu bahwa muncul seorang Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat kaum. Ini akan kita bahas dari sisi bahasa, dari sisi kemampuan biometafisikanya, agar supaya bahwa cerita ini bermanfaat, tidak terlalu jauh lah melesetnya, jangan sampai jauh melesetnya. Mudah-mudahan saudaraku, karena sesungguhnya sejak saya kecil saja, masih usia 7 tahun, cerita Satrio Piningit itu selalu diceritakan oleh orang-orang tua gitu, sesepuh, atau kalau lagi ngobrol tertentu itu sering, bukan 1 kali 2 kali, sering diceritakan tentang akan munculnya disebut dengan Satrio Piningit Ratu Adil. Pada saat itu lebih banyak munculnya Ratu Adil. Satrio Piningit belum. Di usia saya 4 tahun 5 tahun belum itu. Masih Ratu Adil aja gitu, Ratu Adil ceritanya kan. Nah kesini-sininya muncullah yang disebut dengan Satrio Piningit. Setelah saya mendapatkan sejarah dari keluarga saya, dari almarhum kakek saya, barulah secara gamblang saya mengerti apa yang disebut dengan Satrio Piningit, apa yang disebut dengan Ratu Adil, apa yang disebut dengan kerajaan, sejarah kerajaan dan sebagainya. Memang itu adalah merupakan sebuah warisan yang secara turun-temurun. Yang kita bicarakan adalah benarkah salah satu itu seorang penyelamat. Ini kan belum terbukti. Sejak dulu kan digempur-gempurkannya Satrio Piningit, tetap saja belum muncul. Digempur-gempurkannya Imam Mahdi, sejak dulu tetap saja belum muncul. Gembor-gemborkan Ratu Adil tetap aja muncul. Anggap aja itu dongeng lah gitu kan. Kalau orang pusing kan anggap itu adalah dongeng aja gitu kan, supaya tidak terlalu banyak berpikir. Walaupun kadang-kadang ada kemungkinan kalau dalam Islam itu ada munculnya yang disebut Imam Mahdi. Nah apakah dari situ ada hubungannya dengan Imam Mahdi? Walau alam bisawab. Tapi kalau suatu kejadian suatu saat akan terjadi bahwa seorang Imam Mahdi dari Indonesia, kan bisa-bisa aja. Sekalipun ada yang membantah lah bahwa tidak mungkin dari Indonesia, seperti itu kan seorang ulama dari Mesir itu kan menolak dari Indonesia seolah-olah, tapi ulama yang lain mengiyakan kemungkinan besar bahwa Imam Mahdi itu muncul dari Indonesia. Ya kalau secara logika kan 90% lebih umat Islam itu yang paling banyak di Indonesia itu adalah umat Islam, dan di seluruh dunia pun yang paling banyak Indonesia umat Islam. Wajar kalau di situ munculnya Imam Mahdi, kan seperti itu. Kita ambil logikanya saja. Nah, betulkah dia seorang penyelamat? Lalu menyelamatkan apa? Itu kan dia seorang penyelamat. Kalau dia seorang penyelamat, juru penyelamat barangkali Isa alaihi salam. Kalau apakah seorang Satrio Piningit juga seorang Isa alaihi salam? Walau alam bisawab. Kalau dari pembicaraan saya dengan beberapa tahun ke belakang dengan beliau Satrio Piningit yang sejati, ada sih kemungkinan ke situ, tapi kan kita harus pembuktiannya seperti apa. Kalau teman saya itu dalilnya mana Kang, dalilnya mana Kang, hadisnya mana gitu. Repot juga kalau dalil sama hadis,
karena hadis sendiri kan lebih banyak palsunya daripada yang aslinya, dohirnya itu lebih banyak kan, tapi masih menanyakan juga hadis, masih menanyakan dalil kan. Sekalian aja tanyakan teori kan udah diterima secara ilmiah kan teori, dan Al-Quran itu sangat ilmiah kan. Nah, seperti itu, bukan berarti kita harus mengesampingkan di hadis. Seperti sekarang aja fenomena sekarang, coba, maka akan makin sering kita lebaran itu berbeda, bulan puasanya sama, nanti awal Ramadannya beda, Idul Fitrinya beda juga, ada yang Idul Fitrinya sama, awal Ramadan beda. Itu mah nanti akan merupakan sebuah kejadian yang terus menerus akan terjadi, karena itu petunjuknya itu dari alam dan dari perhitungan. Itu kan alam juga perhitungan, walaupun eksakta. Yang namanya hilal, hisab, kan semuanya alamiah kan. Hilal ya bulan sabit lah, seperti itu kan. Jadi kalau puasa itu kalau gak ada bulan sabit ya nggak puasa ya. Bisa aja suatu saat kan ada pergeseran kan, mungkin tidak terjadi bulan sabit, bisa aja. Tapi kalau prediksi saya pribadi, nanti ada kemungkinan lebarannya 2 kali, puasanya 2 kali selama 1 tahun, baik di tahun Masehi maupun di tahun Hijriah. Kalau hitung-hitungan saya itu dari dulu, hitung lah gitulah, lagi iseng kalau lagi sekolah atau lagi apa, hitung kuliah gitu, nganggur ya hitung-hitungan lah. Terbukti, mulai sekarang terbukti ada perbedaan. Dulu mana ada perbedaan Idul Fitri, nggak ada. Di masa kecil di Idul Fitri, di Surabaya Idul Fitri, di Jakarta Idul Fitri, nggak ada perbedaan. Terus sekarang ada perbedaan, cara mencolok. Dan yang sangat krusial itu kan dua lembaga keagamaan. Padahal kita kan mestinya gitu loh, kalau kita itu kan hilal dan hisab itu kenapa sih nggak bisa dilihat secara sistematis gitu loh. Jadi ketika ada perbedaan solusinya seperti apa gitu, bikin lab atau gimana gitu. Ini kayaknya yang satu ngotot, yang satu juga ngotot, itu kayak tarik tambang kayak. Dalilnya kuat semuanya, tidak bisa disalahkan, memang kuat, dua-duanya kuat. Kalau sudah berbicara dalil kuat kan mau ngomong apa lagi. Lalu kan apakah boleh meninggalkan misalnya sholat Idul Fitri? Kan sunnah, boleh kan, kecuali meninggalkan puasa wajib kan. Kalau puasa kan tidak bisa ditinggalkan, wajib. Tapi kalau sholat Idul Fitri sunnah kan. Kalau kita ambil lah, kalau jangan sampai ada kesalahan gitu kan, mana yang sunnah mana yang wajib kan bisa-bisa aja kan itu. Maka akan tetapi tetap aja susah menyatukan 2 unsur keyakinan itu susah. Menetapkan hari Idul Fitri yang 1 hari Jumat, 1 hari Sabtu, susah disatukan. Ya itulah Indonesia merdeka lah, seperti itu kan. Jadi sesungguhnya seorang sartopenet itu kelak, kata leluhur, kelak dia menjadi seorang pemusnah sekaligus menjadi seorang penyelamat. Penyelamat apa coba kita tuh? Kalau di YouTube sebelumnya saya sampaikan bahwa bangsa manusia itu akan dimusnahkan oleh alam itu 32 tahun ke depan. Dan pada tahun 2019 saya sampaikan bahwa akan muncul penyakit tersebut dengan DM2. Terbuktikan ada itulah penyakit begitu yang menular gitu, yang sampai beberapa negara lockdown kan, seperti itu. Lalu sampai sekarang sudah ditemukan obatnya enggak? Semuanya kan pencegahan. Lalu apa orang-orang kesehatan ini nggak sanggup atau gimana gitu? Seorang peneliti itu sampai tidak bisa menemukan obatnya, nggak sanggup apa gimana gitu. Padahal ini negeri canggih, pintar-pintar, apalagi orang Indonesia kan. Kalau vaksin itu sepengetahuan saya itu, vaksin itu tidak untuk menyembuhkan secara total penyakit, tidak. Kalau menurut pendapat saya, nggak tahu kalau salah ya, silahkan komen aja. Nah, buktinya yang divaksin aja masih banyak yang terserang seperti itu kan. Dan memang di dalam bisikan pada saat itu aja, di tahun 2019 itu penyakit itu akan berkembang lebih hebat dan sulit untuk dihentikan. Tidak ada satu obat pun yang dapat membunuh virus jenis itu, nggak akan ada bisa.
makin lama makin tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit. Kalau yang sebelumnya kan ketahuan, pilek, batuk, demam, ketahuan kan, periksa, oh ini kok penyakit itulah gitu. Nah, kalau sekarang makin lama makin gak kelihatan. Banyak nanti yang sudah ngobrol gitu meninggal gitu. Itu yang diserang itu kebanyakan itu jantung, bukan lagi paru-paru. Menurut pendapat saya ya, itu jantung. Dan efek sebelumnya kan sudah saya sampaikan, impoten. Laki-laki impoten, minimal akan berkurang seksualitinya, seksualnya akan berkurang, itu minimal. Yang paling banyak ya impoten permanen kan, seperti itu. Nah, kalau sudah ke situ kan gejala-gejala awal bahwa Allah akan memusnahkan bangsa manusia. Kalau laki-laki sudah tidak bisa produktif, mau ngapa lagi? Dan otomatis kan manusia akan dimusnahkan. Nah, itu seperti itu sesungguhnya. Bukan hanya sesungguhnya akan menyelamatkan manusia saja, sesungguhnya seorang satu sejati itu juga akan menyelamatkan, akan meluruskan kalimatnya, bukan menyelamatkan, meluruskan ajaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita aja sekarang ada organisasi organisasi keislaman kan beda-beda apa, beribadahnya beda, walaupun dalam hal wajib sama, seperti sholat kan sama, yang membedakan di kunut aja, yang lainnya kan beda. Seperti ada sholat nisfu saban, seperti ada tahlilan, ada yasinan, kan segala macam. Saya tanya di orang Arab Saudi, nggak pernah ada yasinan, tahlilan nggak ada. Saya tanya ke teman saya di Arab, lagi keluarga saya dulu dengan kedutaan besar di Arab Saudi di sana, nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan yang ada di Indonesia. Apakah itu haram, apakah itu musyrik, apakah itu bid'ah, kan itu bukan urusan saya itu. Cuman kan di Mekah aja nggak ada, kok di Indonesia ada gitu. Soal pahala atau tidak pun itu urusan Allah, bukan urusan saya. Cuma saya senang aja kalau ikut tahlilan kan dapat takjil, dapat makanan gitu aja, kalau saya pribadi gitu. Diundang ya datang gitu. Kalau nggak ada tamu gitu ya diundang ya datang. Lain. Itu kan hal kebaikan. Hal kebaikan ngapain kita apa menolak gitu. Menolak atau mengecam gitu, kayaknya nggak elok. Seperti apa seorang wali kota itu menolak sholat Idul Fitri kan di lapangan gitu, kayaknya dia jawara apa jagoan, dengan seenak jidatnya aja tuh ngomong gitu. Alasan itu kan namanya agama itu kan beribadah kan jelas dilindungi oleh undang-undang, bukan oleh mulut saya. Lalu mau gimana? Dibikin apa? Mau bikin kerusuhan apa? Mau bikin apa? Hormati dong. Yang lain aja, yang animisme aja nggak dikutak-kutik kok. Kenapa yang Islam takut? Itu kan semuanya mempunyai pemikiran yang luas. Lalu apakah lapangan cuma milik pemerintah, milik kabupaten? Saya tanya. Kan milik rakyat. Dengan seenak jidatnya aja kalau ngomong. Kalau bagaimanapun bintik-bintik kemunculan Yahudi. Kalau saya sih Yahudi, bukan PKI, Yahudi itu muncul. Nah, perang saudara memang. Di YouTube sebelumnya saya sampaikan kan. Kalau terjadi pemilu presidennya si A. Tapi kemungkinan besar tidak terjadi pemilu, salah satunya kerusuhan hebat. 98 nggak ada apa-apanya kerusuhan akan datang. Bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia kerusuhan. Itu bukan dengan menyalahkan pemimpin, dengan menyalahkan kelakuan manusia, jangan. Kalau memang barangkali seperti itu ya, seperti harus sudah terjadi lah seperti itu. Di YouTube saya sampaikan ada 58 kepala negara presiden yang akan jatuh, bukan ini ada baru berapa orang kan yang udah turun lah gitu, seperti itu. Nanti ada 58 orang kalau tidak salah. Di YouTube sebelumnya juga saya udah lama nggak baca-baca, kadang-kadang kalau saya ngomong saya ngalor ngidul juga nggak tahu siapa lah, seperti itu kan. Nah, jadi yang ada di YouTube yang mengatakan bahwa seorang Satrio Piningit itu membawa agama baru, itu nggak mungkin, karena Satrio Piningit sebelum lulus menjadi seorang ratu adil itu dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran agamanya. Mana mungkin membawa agama baru atau ajaran baru, nggak mungkin. Meluruskan iya, karena kan saya lihat secara pribadi sendiri kan banyak perbedaan sesungguhnya dari adat budaya segala macam, yang hal sunnah seolah-olah wajib kan. Mungkin akan meluruskan aja ajaran, bukan membawa agama baru gitu. Ya mungkin kalau Satrio Piningit ecek-ecek dari daerah mana gitu ya mungkin aja.
ya, karena banyak yang nggak lulus kan, banyak yang mengaku nggak lulus Satrul Penit jadi wali Allah, mengaku apa nabi, mengaku ratu adil, mengaku ya itu ya ada kelainan pemikiran itu seperti itu. Walaupun itu tidak melanggar kan, boleh-boleh aja mengaku ratu adil, kamu teriak-teriak di masjid kamu boleh-boleh aja itu, selama tidak mengganggu masyarakat boleh-boleh saja kan. Satrul Penit itu punya hak lah seperti itu kan. Beliau tuh menurut pendapat Biometafisika dia akan menyelamatkan sisa-sisa umat yang akan menurunkan manusia osmos dan menyelamatkan meluruskan ajaran agamanya. Karena kan akhir zaman ada 73 golongan kalau tidak salah ya, umat Islam akan terpecah. Nah nanti yang si Satrul Penit inilah yang akan meluruskan ini seperti ini gitu, ajarannya barangkali seperti itu ya, saya kan nggak paham betul kan. Lah kemudian kenapa dia juga sebagai seorang pemusnah, karena Satrul Penit memiliki tugas khususnya untuk memusnahkan itulah gitu. Dari apa? Dari luhurnya itu kan belum dilaksanakan. Jadi triotnya Satrul Penit itu tunduk dan patuh terhadap leluhurnya, termasuk kedua orang tuanya, terhadap agamanya, terhadap negaranya. Ini kan tugas leluhur belum selesai kan. Kalau bilang mah ya, kalau kita dikasih susu kan jangan pernah dibelas dengan air tuba kan. Ya dikasih air susu, hasilnya susu lagi kan. Kalau perlu tambahin madu kan. Seperti itu. Jadi yang pemusnahnya mungkin agak turun sedikit itu. Kalau menyelamatkan ada kemungkinan sisa. Termasuk salah satu contoh bagaimana yang namanya virus itu kan bisa menyerang manusia, bahkan akan semakin hari akan semakin mengerikan, dan dialah yang tahu obatnya apa. Nah saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.